semuanya, selamat apa aja ya, dimana aja teman-teman berada. Welcome to my channel Ayu Discovery. Ayo, kali ini aku ada di tamannya Rijksmuseum. Rijksmuseum itu adanya di kota Amsterdam, letaknya di Museumplein. Kenapa dibilang Museumplein? Karena di daerah ini ada 3 museum. Salah satunya adalah Rijksmuseum yang ada di mana aku berdiri sekarang ini. Terus museum di sebelahnya adalah Stedelijk Museum. Terus ada satu lagi museum namanya Van Gogh Museum. Jadi ada 3 museum di daerah ini, makanya dalam bahasa Belanda daerah ini dibilang Museumplein karena ada 3 museum yang saling berdekatan. Nah, suasana lumayan oke hari ini. Suhu 14 derajat, cukup dingin, makanya saya pakai jaket yang ada shallnya, takut nanti masuk angin. Aku pengen liatin ke kalian semuanya bagaimana dan ada apa aja di dalam museum ini. Dan saya tidak bisa masuk karena tadi saya lihat ada banyak. Jadi saya akan saja museum ini dari luarnya aja. Ini masih suasana di gardennya Rijksmuseum. Banyak beberapa patung bersejarah di sini. Satu di antaranya aku mau liatin, beliau itu adalah Prudence. Ini jadi tahun 1670 sampai 1690 Prudence. Nih, yang kiri bahasa Belanda dan yang kanan bahasa Inggris. Jadi ada explanation-nya. Terus jadi lokasinya itu seperti ini. Tenang banget, ini belum terlalu rame karena musim panas sudah berlalu, jadi mungkin turis-turis udah pada balik ke negara masing-masing. Dan buat aku ini asik banget, aku jadi agak tenang, bebas banget untuk memperlihatkan video ini ke kalian semuanya, biar ada pandangan seperti apa. Jadi tamannya itu di sini banyak banget tanaman bunga-bunga dan patung yang bersejarah, dan bunganya juga berwarna-warni, ditata rapi. Kita harus mengikuti peraturan yang ada, jadi kalau tidak boleh menginjak rumput-rumput, kita harus ikutin itu. Indah sekali. Untuk lebih detailnya aku pasti akan ngeliatin di sisi yang lain yang tadi belum aku liatin. Ikutin aku terus ya. Terima kasih. Lanjut lagi, suasana aku masih di Museumplein. Aku kayak kali ini berjalan agak lebih menjauh lagi. Posisi aku ada di depan Moko Museum. Moko Museum itu tadi aku mau masuk tapi rame banget. Jadi mereka udah banyak grup-grup turis. Jadi kayaknya aku cukup untuk melihat Moko Museum dari luarnya aja. Suasananya masih asik banget, jadi aku mau ngeliatin ke kalian betapa indahnya Museumplein yang ada di Amsterdam ini. Di musim ini sebenarnya musim panas sudah berlalu, kita sudah menuju ke musim
gugur, baru mulai dari musim gugur, makanya semua orang udah pakai baju yang agak tebal. Saya pun juga udah pakai baju yang lumayan hangat, terutama leher harus ditutup, kalau nggak nanti kita bisa masuk angin. Aku pengen ngeliatin ke kalian, aku geserin sedikit seperti apa. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Kita masih di Museum Plain. Nah, suasananya masih seperti ini. Lumayan ada turis, beberapa turis, dan di sebelah sana banyak kafe-kafe. Mungkin nanti aku mau mencoba mencicipi kuliner yang ada di sini, ada apa dan bagaimana. Tapi tetap ikuti aku terus. Terima kasih. Nah, yang di sini toko-toko souvenir yang menjual pernak-pernik oleh-oleh untuk dibawa pulang kalau para turis ini sudah mengunjungi Amsterdam. Jadi mereka punya kenangan tentang Amsterdam. Ini ada gantungan kunci, ada tas-tas yang tulisannya Amsterdam, t-shirt bernuansa Amsterdam pastinya, bunga tulip simbol ikonnya Amsterdam, ada kaos kaki pun dengan gambar-gambar molen atau kincir angin. Jadi asik banget guys, lucu banget, so unik, so cute. Nah, ini toko-toko souvenir yang ada di depan Rijksmuseum. Tuh, mereka menjual bermacam-macam. Ada topi musim dingin itu moods, ada tas, banyak banget tas, ada lukisan, banyak banget lukisan. Terus yang pasti, oh enak banget kayaknya nanti. Kayaknya ini yang harus kita coba guys. Ada burger. Come hungry, ada burger. Ini mesti kita coba guys. Jadi tetap ikutin Ayu terus. Gimana keseruan Ayu ini jadi turis di kota sendiri. Jadi kamu dari mana Ayu? Tinggal di Amsterdam lah. Kok jalan-jalan ke Amsterdam? Ya, karena Amsterdam always have something to see, and it's always good to remember. And Amsterdam menyediakan tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi. Itulah keunikan Amsterdam. Jadi follow me terus ya. Terima kasih. Kalau kita lanjut lagi ya, posisi aku sekarang masih di sampingnya Rijksmuseum. Jadi karena aku agak udah pindah dari tempat samping ke tempat satunya lagi, kebetulan tidak terlalu ramai dan udara itu tiba-tiba ada matahari. Jadi memang terima kasih Tuhan, terima kasih semesta. Udah mulai banyak turis berdatangan. Dan kalau lihat yang di belakang saya apa itu restoran, cuman karena sudah mulai dingin jadi terasnya itu masih kosong karena semua pengunjung adanya di dalam restoran itu. Dan kita juga harus, untuk masuk ke dalam restoran itu kita harus bisa menunjukkan QR code sebagai bukti kalau kita sudah divaksin. Jadi itu untuk keamanan dan kenyamanan semuanya. Dan setiap negara beda-beda. Kalau di Belanda itu misalnya, di Belanda itu kita bisa ngeliatin QR code itu dari telepon kita, tapi ada beberapa negara yang mungkin belum, jadi bisa memperlihatkan sertifikat kalau kita sudah divaksin. Intinya sih cuma satu, yang penting bisa memperlihatkan ke pegawainya kalau kita sudah divaksin. Ini semuanya demi keamanan dan keselamatan bersama ya kan, karena kan pandemi ini sudah cukup lumayan lama, dan ya satu dan lain hal pasti bikin resah semua orang seluruh dunia. Jadi
Jadi kita semua juga harus bergandeng tangan bersatu untuk yang menjaga kesehatan masing-masing biar semuanya sehat dan terhindar dari penyakit yang sangat-sangat berbahaya ini. Suasana ini asik banget, suasana ini sangat-sangat asik. Tiba-tiba tuh ada matahari, jadi saya juga amazed, surprise sekali diberi kesempatan untuk memperlihatkan Rijksmuseum yang ada di Amsterdam ini. Bangunan yang sangat indah, bersejarah, dan patut kita kunjungi karena di dalamnya pasti banyak cerita-cerita yang menarik bagi kita, kalian teman-teman aku yang suka sejarah pasti suka, atau sekedar untuk berfoto-foto juga it's okay, no problem. Ada yang suka foto, ada yang suka mempelajari sejarah yang ada di dalamnya itu apa. Semuanya orang berbeda-beda toh, which is no problem. Bagaimananya ikutin Ayu terus ya. Terima kasih. Kiranya sekian dulu jalan-jalan kita di area Rijksmuseum Amsterdam. Sebenarnya ini masih banyak banget yang aku mau liatin, tapi berhubung sudah agak terlalu ramai dengan turis-turis sudah mulai berdatangan, jadi aku bakal liatin ke kalian di vlog-vlog berikutnya. Vlog hari ini semoga bermanfaat, bisa mengedukasi. Mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari lokasi atau sejarah yang ada di Rijksmuseum ini, dengan bermacam pernak-perniknya. Ada toko souvenir, ada kafe-kafe kecil dan segala macam, dengan ditambah ada taman yang indah dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang dan sebagainya. Semoga ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman aku semuanya seperti apa sih Rijksmuseum yang ada di Amsterdam itu, dan bangunannya itu kayak gimana, apa aja sih yang bisa dilihat. Cuman jujur saja saya hari ini belum masuk ke dalam Rijksmuseumnya, saya cuman ada di luar dari, saya tadi mulai dari pintu depan, terus masuk ke garden, ke taman samping, saya muter lagi ke taman yang agak sebelahnya dan agak jadi saya itu belum masuk di dalam Rijksmuseum karena Rijksmuseum itu luas sekali. Tapi saya tadi lihat dari luar karena banyak grup-grup yang udah berdatangan dan saya juga belum tahu, belum dapat informasi apa saya bisa membuat video di dalam museum itu, karena kan banyak peraturan yang harus saya juga hormatin dan saya ikutin. Jadi saya tidak sembarangan mengambil video begini, saya harus baca dulu peraturannya, karena di sini semua berdasarkan peraturan yang kita tidak boleh langgar. Kita harus hormati itu dan saya menghormati sekali dengan peraturan yang ada di sini. Kalau misalnya tidak boleh membuat video, ya saya tidak akan membuat video. Kalau cuma bilang no picture, no video, itu saya harus hormatin dan saya hargai. Jadi film yang aku vlog yang aku bikin hari ini itu bukan di dalam Rijksmuseumnya, tapi cuma di luar Rijksmuseumnya. Jadi untuk diperjelas cuma di luar area Rijksmuseum, jadi di taman taman samping dan taman sebelahnya, bukan di dalam Rijksmuseumnya. Semoga teman-teman berkenan dengan vlog yang aku buat hari ini. Terima kasih udah ngikutin Ayu terus. Mohon saran dan bimbingannya biar aku banyak belajar lagi untuk menyuguhkan sajian yang bagus buat teman-teman aku di mana saja berada. Terima kasih banget udah ngikutin aku terus dengan sabar dan memahami kalau aku masih dalam proses belajar. Saya berjanji untuk memperbaiki di setiap vlog-vlog aku. Jadi dari yang tidak bagus mungkin belajar sedikit. Saya akan belajar dan saya terharu sekali dengan teman-teman semuanya yang sudah sangat banyak yang nge-DM kayak, Mbak Ayu kok cuma vlognya itu kok satu, mau bikin vlog lagi begini, banyak loh yang udah nunggu vlog-vlog berikutnya. Nah, saya itu terharu sekali dengan kalian tuh yang benar-benar hebat sekali. Jadi
Dan saya juga ada yang menjawab waktu sama Mbak, aku lupa namanya, kakak siapa itu aku lupa. Aku tuh udah banyak stok videonya kak, cuman aku belum bisa mengedit. Keren nggak? Karena memang aku dalam proses belajar itu untuk urusan editing dan lain-lain sebagainya itu agak-agak parah. Tapi aku usahakan itu bisa. Kalau cuma bikin vlog sana sini ya pasti itu bukan hal yang susah, cuma untuk mengedit, diberi musik dan lain sebagainya itu hal buat aku yang tidak terlalu canggih itu ya bagaimana itu. Tapi anyway, terima kasih sudah mengikuti vlog aku, vlog Ayu. Jangan bosan-bosan untuk ngikutin aku, dan saran dan kritikan dari teman-teman aku appreciate banget. Semoga di vlog-vlog berikutnya itu akan lebih berwarna dan tidak sempurna, karena saya tidak mungkin sempurna, cuman semoga menjadi akan lebih baik dari vlog-vlog berikutnya. Jadi terima kasih banget sudah ngikutin Ayu. Pokoknya apapun itu, dari tadi kayaknya Ayu belum nyanyi ya, jadi aku tetap akan menyanyi. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, tetap bangga dengan Indonesia, love Indonesia. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam semangat, dan mohon izin, mohon pamit dulu. Terima kasih, bye bye.